Hari ini kita akan coba lanjutkan lagi pendalaman kita terkait dengan salah satu algoritma untuk tugas besar nanti ya, yaitu kuliah kali ini adalah membahas masih random walk ya. Kemarin kita sudah sedikit banyak belajar terkait dengan random walk, yaitu pergerakan yang sederhana ya dari seekor kutu loncat ya, loncat ke kiri, loncat ke kanan dan sebagainya gitu ya. Nah, kita akan coba lebarkan lagi kepada beberapa dimensi. Dari dimensinya kita coba tingkatkan, kan kalau kemarin kan 2 dimensi, 1 dimensi gitu ya. Sekarang kita coba tingkatkan menjadi 3 dimensi gitu ya, seperti apa gambarannya dan sebagainya ya. Kita akan coba bahas hari ini itu 2 materi. Yang pertama adalah random walk di sebuah ruang yang tak terbatas gitu ya, dengan nanti ruangan terbatas gitu ya, ruangan terbatas. Ini yang pertama adalah kita akan bahas random walk untuk ruangan yang tidak terbatas, infinity. Tapi secara garis besar kita akan coba bahas kembali terkait dengan pengetahuan kita terkait random walk. Random walk di sini didefinisikan sebagai suatu proses, model atau aturan untuk menghasilkan urutan jalur ya, gerakan acak ya. Objek matematik yang dikenal sebagai proses stokastik atau acak, yang dimana dia menggambarkan jalur yang terdiri dari suksesi langkah acak pada beberapa ruang matematik seperti misalkan bulan bulat atau integer gitu ya. Itu jadi dirandomkan gitu ya, kira-kira seperti apa gitu ya. Biasanya dia bulat ya. Misalkan kalau kita 4 ya, kemungkinan dia bergerak 4 arah gitu ya, atau 2 arah, berarti kemungkinan kan masing-masing 0,5 ya. Terus kemudian kalau misalkan 4 arah berarti 1 dibagi 1 dibagi 4 berarti 0,25 dan seterusnya gitu ya. Jadi bilangan bulat ya, ada ruangannya seperti itu. Random walk itu digunakan untuk apa gitu ya? Biasanya dimodelkan untuk jalur acak yang dilalui molekul saat bergerak dalam cairan gas gitu ya. Misalkan kalau sebut saja ada sebuah gas yang disemburkan di suatu daerah gitu ya, di daerah yang terbatas mungkin ruangan kita gitu ya. Itu seperti apa pergerakannya? Kalau misalkan kita ada orang yang melakukan kegiatan merokok misalkan gitu, kira-kira sebaran asapnya seperti apa? Terus kemudian apalagi kobaran api atau mungkin kita bisa mensimulasikan terkait dengan kebakaran hutan ya, yang ada di Indonesia itu seperti apa. Jadi intinya pokoknya mungkin kita menyebutkan sebut saja mengusir nyamuk di ruangan kita gitu ya, dengan baygon atau mungkin dengan heat atau apa gitu ya. Itu kita semprotkan, kira-kira nanti larinya kemana dan seterusnya. Itu bisa digambarkan dalam random walk gitu. Kemudian jalur mencari makan hewan, itu juga bisa ya, makan hewan. Jadi kira-kira kemana dia arahnya dan sebagainya, itu bisa kita prediksi gitu ya. Kadang-kadang kita agak susah ya, misalkan binatang hewan itu misalkan kayak kambing atau mungkin sebut saja bebek gitu, itu kemana geraknya gitu ya. Kalau misalnya kita jalan di sebuah kawasan desa atau seperti apa, kan biasanya ada ya hewan-hewan misalkan kayak bebek dan sebagainya gitu, yang dimana dia pastinya akan acak juga mencarinya ya. Tapi bisa juga diarahkan gitu ya oleh pengembalanya dan sebagainya. Kemudian juga bisa kita prediksikan atau memodelkan harga saham yang berfluktuasi ya. Jadi kapan dia naik, kapan dia turun gitu ya. Kemungkinan gitu aja ya, naik turun dan sebagainya gitu ya. Jadi kemungkinan 0,5 gitu. Jadi kayak misalkan aplikasi-aplikasi binomo atau aplikasi-aplikasi yang lain yang terkait dengan saham itu ya seperti itu ya, mainan dengan kemungkinan seperti itu ya. Kemudian teori investasi pasar saham ya, misalkan ya teorinya seperti apa, kapan saya harus invest, kapan saya harus kapan beli, saya harus kapan jual dan sebagainya. Dan juga mungkin yang kita hadapi di sekeliling kita itu adalah sebut saja adalah perkembangan COVID. Perkembangan COVID juga sama ya, sangat acak sekali. Teman saya ada yang kena ya pada waktu dia berobat di rumah sakit X gitu ya.
Kemudian dia bilang kepada istrinya, kayaknya saya menderita, kayak kena COVID saya gitu. Suaminya bilang gitu. Terus kemudian istrinya dibilang jangan memegang apapun di situ gitu ya, di rumah sakit itu. Dia ikuti anjuran suaminya tadi, tapi begitu dia sampai rumah kena juga gitu. Setelah dicek-cek, datonya lewat pakaian suaminya yang dia cuci, ya pakaian suaminya yang dicuci. Jadi akhirnya dia memberikan semacam apa ya? Ya mungkin apa percobaan atau mungkin seperti apa dia dipikir-pikir kira-kira probabilitas yang paling besar istri saya kena itu seperti apa gitu. Dia megang apa intinya pokoknya menghindari pegangan-pegangan sesuatu yang mungkin pintu atau apa yang sering dilewatin orang itu perlu ya kita coba hati-hati, kita harus semprot dan sebagainya ya. Atau mungkin tadi itu dia lolos dengan itu tapi kenyataannya dia nyuci baju suaminya gitu ya dan dia kena gitu seperti itu. Jadi itu akan sangat acak ya, perkembangan sangat acak. Jadi kalau boleh jujur saya ya, misalkan dari kompleks saya gitu ya, misalkan dari kan kompleks saya itu ada 3 jalan atau apa 1, 2, 3, 4, 5 jalan gitu ya. Itu kadang-kadang jalan yang kena dulu misalnya jalan pertama, kemudian jalan ketiga, jalan keempat, jalan kelima, malah sekarang di depan di samping rumah saya gitu dan seterusnya. Jadi istilahnya memang sangat susah ya kita prediksi ya. Biasanya untuk hal seperti itu kita bisa melakukan prediksi dengan random walk ini ya seperti itu. Ya bocoran mungkin ya nanti untuk tugas besar itu adalah bagaimana mensimulasikan terkait dengan random walk ini untuk kasus corona ya. Penyebarannya seperti apa? Misalkan kita coba syaratkan orang itu akan mempunyai imun dan tidak akan kena lagi, tapi kalau untuk kasus yang sekarang meskipun dia sudah kena lagi, sudah pernah kena, bahkan mungkin sudah divaksin pun kena gitu. Tetangga saya yang tadi saya ceritakan di samping rumah saya itu, dia baru saja selesai divaksin. Vaksin kedua malah ya, vaksin kedua seminggu atau 2 minggu sesudahnya baru kena juga gitu ya seperti itu. Jadi memang sangat susah untuk diprediksi ya karena varian juga baru dan sebagainya sehingga pastinya memerlukan vaksin yang pastinya berbeda-beda untuk varian-varian tadi seperti itu. Oke, itu contoh penggunaan atau fenomena-fenomena apa saja yang bisa kita model. Pokoknya asal dia geraknya acak itu pasti bisa pakai random walk gitu ya seperti itu. Ini sebagai contoh yang kemarin sudah kita kupas ya, mungkin mengingatkan kembali. Ini ada, kemarin contohnya itu adalah contoh terkait dengan apa namanya kutu loncat ya. Kutu loncat itu kan pasti kemungkinan dia loncat ke kanan atau ke kiri gitu ya, ke kanan ke kiri gitu. Jadi pada setiap langkah partikel tadi atau sebut saja tadi sebuah apa namanya itu meloncat ke kanan dengan probabilitas P dan ke kiri dengan probabilitas 1 min P. Nah, kalau misalnya kita coba memainkan ya sampel trajektorinya ya, trajektori itu setengah itu artinya kemungkinan dia yaitu tadi P-nya setengah ya, artinya dia bisa ke kiri, bisa ke kanan gitu. Dengan sama ya, peluangnya sama. Gerakannya seperti ini, Terus kemudian sebentar ini kok ada error ya sebentar. Kursornya nggak bisa dimainkan, tapi nggak apa-apa lah. Ya. Jadi ke kanan ke kiri seperti itu. Ini sampel trajektorinya adalah P-nya. P-nya itu probabilitasnya atau 0,5. Seperti ini gerakannya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita lihat mungkin ada beberapa kali dia gerak ya. Yang warna tertentu ini pastinya satu gerakan ya. Misalkan warna hijau sendiri, ya mungkin kutu loncatnya sudah banyak nih 1, 2 atau mungkin 1 misalnya disimulasikan, 2 disimulasikan, 3 disimulasikan, 4 disimulasikan, kemudian gerakannya seperti itu. Jadi istilahnya ya kalau dilihat secara apa ya untuk waktu atau mungkin arah loncatan atau kasus yang banyak pastinya akan mengumpul ya, jadi bangunnya apa seimbang antara ke kiri dan ke kanan itu. Meskipun memang teorinya ya kadang-kadang ada yang mungkin meloncat ke kiri saja atau ke kanan saja dan sebagainya. Kemudian ini kita akan coba lihat kalau kita sampai trajektorinya, P-nya kita mainkan ya, P-nya kita mainkan 0,7, jadi larinya ke arah kanan gitu, lebih cenderung ke kanan dia gerakannya ke kanan. Kan kalau P yang ini ya, P istilahnya sebentar untuk
P yang P dan 1 min P kan, berarti kalau P-nya sama dengan 0,7 artinya berarti dia lebih cenderung ke kanan kan, ke kanan daripada ke kiri. Kiri kan peluangnya 0,3 kan. Jadi artinya nanti gerakannya juga Anda ke kanan terus gitu. Kita lihat ini. Kalau misalkan kita coba lihat di sini juga dia akan seperti itu gitu ya, ke kiri terus ya, seperti itu. Nah, itu kalau misalnya kita mainkan sistemnya trajektori seperti ini. Kita mainkan P-nya ya 0,7, 0,5 tadi kan cenderung kalau antara ke kiri ke kanannya itu kan seimbang. Kalau ini kecenderungannya pasti ke kanan gitu ya. Seperti itu. Terus kemudian, nah ini contoh ya, kalau random walk 2 dimensi dengan 4 arah ya, 4 arah. Dalam kasus serupa probabilitasnya, misalkan sebut saja, jadi PR itu berarti ke kanan, right, kemudian PL itu ke kiri, PD itu berarti ke bawah, PU itu ke atas, up ya. Itu kita buat seragam ya, seragam probabilitasnya misalkan 0,25, nanti kira-kira seperti apa gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, kalau pergerakannya ya pergerakannya seperti ini. Jadi kalau kita lihat ini ada 3 partikel yang bergerak gitu ya, atau 3 titik yang bergerak, terus kemudian dia karena pergerakannya ke kiri ke kanan juga pastinya seperti itu ya. Anda lihat nih kalau misalkan 3 orang ini diibaratkan orang yang berinteraksi terkait dengan COVID gitu, kira-kira seperti apa ya? Pastinya kan jalur-jalur yang dilalui oleh kuning, yang biru sama yang merah itu kalau bertemu berarti dia interaksi. Atau dia pernah lewat di suatu tempat yang mungkin pernah dipegang oleh si A, si B, dan sebagainya. Kasus yang terjadi pada waktu penyebaran COVID di Eropa pertama kali itu kan, kalau nggak salah kasus ada seorang dokter yang dia itu ada seminar di Cina gitu ya, terus kemudian dia naik pesawat, terus kemudian karena pesawat ke Eropa kan cukup lama ya, mungkin sekitar 9 sampai mungkin 15 jam gitu. Dalam waktu 9 sampai 15 jam itu dia udah pernah kemana dan sebagainya gitu ya, dan seterusnya dia pernah pegang mana dan sebagainya, itu menyebabkan semua itu kena gitu ya. Kasus yang di Jepang juga sama. Kasus Jepang itu kalau nggak salah yang pertama kali kalau nggak salah kan pada waktu kapal pesiar. Kapal pesiar itu juga sama. Jadi pada waktu itu ada seorang kakek gitu, kakek-kakek atau seperti apa yang ya nggak tahu, mungkin penumpang gelap atau seperti apa, dia ke kapal itu, atau mungkin dia keluar dulu, misalnya merapat di suatu pelabuhan tertentu, dia keluar terus masuk lagi, dan seperti itu dia bawa virus, akhirnya satu kapal pesiar itu kena gitu ya, seperti itu. Jadi ya seperti itu interaksinya, dan sebenarnya karena sangat acak tadi, dia bergerak di mana dan sebagainya, karena pastinya ada satu miss yang mungkin kita akan coba satu itu kalau misalkan kita lengah itu pasti kena gitu, ya. Kasus tadi misalkan untuk kasus yang tertentu diwejangin sama sebutnya suaminya tadi, diberitahu sama suaminya tadi, dia ingat gitu. Tapi begitu dia di rumah, dia nyuci baju suaminya, kena juga di situ ya kasusnya. Oke. Ini contoh kalau misalnya random walk dengan 2 dimensi tapi 8 gerakan ya, 8 arah ya. Jadi misalnya ini ada kanan, kiri, atas, bawah, kemudian ada yang RU itu berarti antara kanan bawah, kanan atas berarti ini RU ya. Kemudian ini LU berarti kiri atas ya, kiri atas berarti gerakannya ke kiri atas ya. Terus kemudian berikutnya RD itu berarti right down berarti dia ke kanan bawah. Ini ke kiri bawah seperti itu. Jadi dan peluangnya dianggap sama ya. Kita ambil 0,125 ya. 1 dibagi 0,125. Nah, untuk kasus ini misalkan gerakannya seperti ini. Jadi dia bisa miring gitu, bisa miring gerakannya. Jadi kalau tadi kan cuma kotak ya. Kalau sekarang mungkin akan kalau misalkan dia bergerak di muter-muter di situ itu bisa segi 8 ya, segi 8 ya. Jadi dia bisa seperti itu. Ini apalagi kalau misalkan kalau pergerakan orang tadi kan bisa miring ya, bisa miring, bahkan bisa muter. Itu yang agak berat ya. Jadi istilahnya dia gerakannya tidak kotak aja, tapi bisa zigzag, bisa seperti ini ya, bisa agak misalkan bisa ke miring, bisa ke seterusnya gitu ya, ke miring ke atas, miring ke bawah, miring dan seterusnya. Ya orang pastinya mandangnya ya tadi itu kalau misalnya dia posisi di sini, bahkan kalau orang kan bisa
dimanapun posisinya ya, bisa sebut saja sudutnya bisa diatur gitu. Jadi artinya dia bisa putar 360 derajat bisa. Kalau ini kan ini cuma kita anggap bahwa dia bergerak hanya ke 8 arah. Padahal manusia itu bisa ke tak hingga arah ya gerakannya ya, seperti itu. Mungkin yang ke atas saja nggak bisa ya. Ke atas bisa kalau naik pesawat ya, seperti atau seperti apa. Ini hanya pergerakan 2 dimensi ya, 2 dimensi. Kita nggak melihat 3 dimensi. Terus kemudian ini contoh lain, misalkan kalau 3 dimensi, 6 gerakan ya, 6 arah, 6 arah. Ini kita coba buat probabilitasnya sama, tapi dia kita buat lebih besar dari 1. Jadi sebetulnya bisa juga dibuat seperti ini ya. Memang kalau misalkan nanti di programnya pastinya agak susah ya. Tapi makanya kalau bisa ya kalau misalnya membulatkan gimana ya ini aja tinggal dinormalkan aja atau 6 apa 1 dibagi 6 lah berarti 0, berapa ya 16 berapa ya 167 ya seperti itu ya. Jadi kalau dia bergerakan seperti ini jadi kita atur-atur aja misalkan dia gerakannya cuma ke kanan ke atas, ke kiri, ke bawah, gitu ya. Terus kemudian dia bisa ke sana atau ke sini, gitu bisa ya. Kita buat partikelnya itu kita batasi, gitu gerakannya. Mungkin nggak tahu seperti apa, mungkin kita blok aja itu seperti apa, gitu ya. Pokoknya intinya arah gerakannya itu ya tadi itu probabilitasnya cuma 6 ini, 6 arah saja. Ya, kalau dilihat grafiknya seperti itu ya. Grafiknya kok 3 dimensi, 3 dimensi. Ya, kalau kita lihat kan kayak ini ya, kayak apa namanya? Pernah lihat nggak ada sebuah game atau animasi terkait dengan pipa ya, pipa, pergerakan pipa gitu, pipa-pipa di bawah apa? Pipa-pipa di dalam ini di dalam rangkaian sebuah kota itu seperti apa gitu, pipa saluran air ya, atau mungkin saluran apapun. Kota yang bagus kan sebetulnya saluran air dan sebagainya itu kan disentralisasi ya, artinya dia bisa dibuat suatu saluran khusus gitu ya, yang dimana dia di situ gitu ya. Kalau mungkin kalau di film itu ya filmnya ini apa namanya hidup kura-kura ninja kan kehidupannya di bawah tanah, di bawah apa saluran-saluran air gitu ya. Itu kalau misalnya bisa terpola seperti itu ya banjir dan sebagainya itu bisa diminimalisir karena apa semua dilakukan lalui di situ. Terus kemudian kabel-kabel di atas sudah nggak ada lagi, semua di bawah dan sebagainya itu kan ya cukup membuat indah lah ya, pemandangan jadi indah. Kalau misalnya sekarang kita lihat di kota-kota kita di Indonesia itu ya banyak sekali yang tidak di situ gitu ya, masih selawaran di atas gitu ya, dan itu membuat pemandangan jadi kalau misalnya apalagi kalau misalnya ada layang-layang yang nyangkut di situ dan sebagainya. Kemungkinan kerusakan juga besar karena dia kan cahaya matahari ya kena panas, kena hujan. Kalau di bawah tanah kan ya mungkin akan relatif lebih bagus dibandingkan di atas. Ya, kita atur aja kelembapannya supaya itu bisa tahan lama dan sebagainya. Itu contoh random walk untuk 3 dimensi 6 arah. Nah ini kita lihat random walk untuk 3 dimensi 24 ya, 24 arah. Jadi kita akan coba lihat artinya di sini 24 arah itu bukan berarti satu partikel itu mempunyai gerakan 24 ya, enggak. Tapi dibagi menjadi sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, masing-masing adalah 8 arah. X 8 arah, untuk X bergerakan X itu dia bisa 8 arah, Y itu bisa 8 arah seperti itu, Z-nya juga bisa 8 arah. Sehingga kalau misalnya kita jumlahkan antara sumbu X, sumbu Y, sumbu Z itu ada total 24 dimensi, 8 dari 3 ya. Jadi kalau pergerakannya pastinya akan lebih unik dibandingkan yang tadi. Yang tadi kan cuma 6 ya, 6 gerakan. Ini kalau ini 8 gerakan ya. 8 gerakan untuk masing-masing X dan Y. Jadi begitu dia gerak X itu ada 8 arah yang dia bisa. Kemudian kalau mau gerak Y dia juga bisa 8 arah. Kemudian kalau Z juga bisa 8 arah. Nah ini pergerakannya pastinya akan lebih detail ya dibandingkan yang tadi seperti itu. Oke. Ya, kita coba ya seperti itu. Untuk random walk 3 dimensi dengan 4 ini. Nah, kita akan masuk kepada random walk untuk ruangan terbatas ya, ruangan terbatas. Jadi kalau mungkin kalau ada hal-hal seperti ini kalau misalkan
kita coba lihat di ini, misalkan di sebuah kota gitu, kita coba blokir atau mungkin dicoba dijaga setiap perbatasan kota, orang yang daerah itu tidak boleh masuk gitu. Seperti kasus misalkan kemarin yang mudik kemarin kan ada ini ya, ada blocking ya, atau mungkin ada beberapa penyekatan gitu ya, seperti itu. Itu contoh ya, contoh kalau misalkan bagaimana kita mencoba itu. Nah, pertama-tama yang akan kita coba tentukan untuk random walk di ruang terbatas itu ya. Yang pertama adalah bagaimana menentukan ukuran ruang simulasi. Jadi misalkan tentukan ruang simulasinya, berarti ada X min-nya, X max-nya, ya. Y min-nya dan Y max-nya. X min itu artinya berarti minimum nilai dari X-nya, ya, berapa gitu. Nilai minimum dari X-nya. Misalkan kita batasi 20 petak, 20 petak ke atas, 20 petak ke bawah gitu. Berarti bisa bergerak X min-nya itu bisa berapa? Misalkan bergerak 20 dan min 20 misalkan, atau 0 sampai 20. Berarti X ring-nya itu berarti 20 dikurangi 0, jadi 20 satuan ya, 20 satuan. Kemudian Y-nya juga bisa kita batasi, Y max-nya dikurangi Y min-nya. Jadi Y rings-nya seperti itu, misalkan 20 juga, mungkin 20 dikurang 0 misalkan, jadi 20. Kalau misalkan 20 sampai min 20 ya berarti 20 min 20, jadi 40 ya rings-nya, X-nya. Kemudian Y ring-nya juga 40, jadi ukuran 40 kali 40. Bisa kita atur-atur seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mendefinisikan posisi awal. Misalkan kita tentukan ya kira-kira berapa partikel yang akan kita gunakan gitu ya. Terus kemudian posisi awalnya berapa kita tentukan ya. Jadi kalau di sini X posisi awal untuk I-nya gitu ya, itu adalah X min dikurang X max. Itu X posisi ke I-nya ya, ke I-nya. Kemudian untuk partikel Y-nya gitu ya, partikel Y-nya itu adalah Y min dikurangi Y max ya. Itu adalah posisi dari partikel ke I, partikel ke I. Ya. Kita buat seperti itu, ada posisi awalnya. Dan no problem, mau dibuat seragam juga boleh. Misalkan kalau ini kan agak dibuat misalkan kalau posisi itu posisi yang note 1, note 2, note 3 ini berbeda-beda ya. Berbeda-beda. Kalau misalkan mau dibuat seragam, misalkan dibuat ke samping kiri juga boleh, samping kanan juga boleh, atau mungkin ke bawah semua, misalkan note 1, kemudian di bawahnya juga boleh. Jadi di sini diperbolehkan seperti itu. Jadi mainkan posisinya bebas. Seperti itu. Kemudian kita akan coba update posisi ya. Ini contohnya untuk kasus probabilitasnya dia punya pergerakan 4 direksi aja, 4 direction ya, atau 4 arah ya. Ini untuk dua dimensi, ada PR, PL, PD, dan PU-nya. Jadi right-nya ke kiri, kemudian ke atas, ke bawah ya, ke bawah ke atas ya. Itu probabilitasnya sama 0,25. Jadi di sini kita akan ada posisi misalkan kita randomkan ya pergerakannya dari 0 sampai 1 gitu ya. Jadi probabilitas itu tujuannya untuk itu. Jadi random kita tidak terlalu lebar gitu. Kalau 0 sampai 1 kan nggak lebar ya. Kalau 0 sampai 2 misalkan kita tidak. Jadi yang tadi itu untuk kasus yang probabilitasnya total ya 1,2 ya. Tadi kan ada ya yang masing-masing 0,2 untuk 6 direksi kan ada ya. 6 direction kan ada ya. Jadi 6 kali 0,2 1,2. Artinya berarti randomnya ya kita buat 0 sampai 1,2 gitu ya. Seperti itu. Nah, ini kita lihat kalau kasusnya karena 4 ya. Kasusnya kalau misalkan randomnya tadi lebih kecil sama dengan 0,25, artinya berarti dia bergerak ke kanan. Jadi X-nya akan sama dengan X tambah 1. X tambah 1. Posisi X-nya berubah. Kalau misalkan dia di bawah 0,5 ya, 0,5 artinya berarti range 0,25 sampai 0,5. 0,5. Berarti X-nya di atas ya, di atas 0,25, di bawahnya sama dengan 0,5. Jadi kalau misalnya randomnya itu nilainya di antara itu, berarti itu artinya berarti pergerakannya ke bawah. Jadi Y sama dengan Y-1. Jadi kalau kanan itu berarti kan posisi X ke kanan, X-nya kan ke kanan ke kiri kan. Kalau Y-nya kan ke atas ke bawah kan gitu ya.
Jadi kalau yang di atas itu berarti X tambah X1, sedangkan di bawahnya itu karena turun dia Y min 1. Kemudian kalau misalkan randomnya itu antara lebih besar dari 0,5 sampai lebih kecil sama dengan 0,75, berarti pergerakannya ke kiri. Yang kiri misalkan X sama dengan X min 1. Selain itu, berarti di range antara 0,75 di atas 0,75 sampai 1 itu berarti pergerakannya adalah ke atas. Jadi Y-nya akan sama dengan Y tambah 1. Ini mengupdate posisi ya. Kalau nanti 8 direction gimana? Ya berarti Anda mainkan berarti ada 0,125, kemudian 0,25, 0,325, 0, berapa? 325 total berapa sih tadi? 0,375 ya, 0,375 dan 0,5 dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Jadi 0,625, 0, berapa ya? 775 dan seterusnya nanti sampai 1 gitu. Jadi bisa dimainkan. Jadi ke kiri, ke kanan, kemudian right up, right down, kemudian dan seterusnya ya. Left down dan left up dan sebagainya itu seperti apa nanti gerakannya. Jadi nanti bisa diatur-atur di situ berarti posisinya seperti itu. Ya. Kemudian ini untuk kondisi batas periodiknya ya, atau periodic boundary condition ya. Di sini ada koreksi ya untuk x-aksisnya ya. Jadi jika x-nya itu lebih besar dari x max ya. X, jadi kan posisi X-nya kan bergerak tadi ya, X plus 1, X plus 2, X plus 3, dan seterusnya gitu ya. Nah, posisinya di sini, di sebelah paling kanan yang dia keluar dari boundary tadi. Ya, itu gimana kasusnya seperti itu? Kalau kasusnya seperti itu, maka X-nya itu akan sama dengan X dikurangi X ringnya. Ya, X dikurangi X ringnya. Jadi, kalau dia posisinya 21, kan tadi posisinya misalkan kita ambil X max-nya 20 ya. Ya kan tadi ya, X-nya 20. Kalau X-ringnya 20. Jadi kalau X-nya lebih besar dari itu, misalkan 21, artinya berarti X yang baru itu akan sama dengan 21 dikurangi range-nya, yaitu 20. Jadi posisinya dia di 1. Jadi begitu panah dia ke kanan, itu keluar dari boundary, dia masuk lagi ke sebelah kirinya. Ya. Sebelah kirinya. Jadi kalau digambarkan seperti itu. Kalau misalkan dia posisinya di atas, posisinya di bawah, yang contoh yang paling bawah ya, kita lihat ini, node yang paling bawah ini kan keluar ya, bentur dari boundary. Jadi begitu dia posisinya itu sebut saja 21 tapi 21 bawah, Y-nya ya, itu berarti Y yang baru itu akan sama dengan 21 dikurangi Y rings. Y rings kan 20. Jadi 21 dikurangi 20, dia posisinya di 1 lagi di atasnya ya. Seperti jadi panah yang ini tuh kalau yang menurut kanan itu berarti paling ujung kanan itu berarti dia udah mentok ke batas kondisi periodiknya. Begitu dia sudah itu langsung memakai rumus X sama dengan X min X ring ya. Kasusnya yang sama kalau misalkan dia bergeraknya ke kiri terus kemudian atau ke kiri terus kemudian seterusnya kemudian dia posisinya di negatif atau seperti apa, otomatis dia juga akan ditambah range-nya. Jadi posisinya juga akan bertambah seperti itu ya. Kalau min 21 gimana posisinya? X-nya kan bergerak terus ya. X min 21 gimana? Atau X min 1 gimana? Min 1 ditambah X ring. Jadi artinya min 1 ditambah 20. Jadi dia posisinya langsung balik ke 19 ya, posisi 19. Titik 19. X-nya. Y-nya juga sama seperti itu kasusnya. Jadi artinya ini adalah koreksi kepada batas periodik sehingga kalau misalnya dia keluar dari boundary dia langsung masuk lagi. Jadi kalau misalkan ini adalah sedikutnya, sedikit dari random walk untuk 2 dimensi 4 direction tadi seperti ini, dicoba dikumpulkan jadi satu ya. Ini terkait dengan inisialisasinya apa, gitu ya. Terus kemudian iterasinya seperti apa, pakai general random ya, random 01 atau mungkin terserah nanti kalau misalkan kita coba bagi tadi ya, misalkan diseragamkan 0,2 tapi totalnya 6, berarti 1,2 juga randomnya berarti 0 sampai 1,2 gitu ya. Kemudian kita update X dan Y posisinya berbasis seperti ini ya. Jadi kalau misalkan dia ke kanan dia akan keluar lagi dengan posisi seperti itu. Jadi
Ini adalah aturan yang tadi itu terkait dengan batasan tadi, batasan terkait posisi tadi ya. Untuk BBC correction tadi, apa namanya? Periodic apa tadi? Periodic boundary condition ya, seperti itu. BBC ya. Yang untuk kotak yang di kotak yang kiri, kotak kiri. Kemudian kotak kiri itu ya pastinya akan menjelaskan terkait dengan aktif posisi tadi ya. Randomnya 0,1, kanan seperti apa, ke bawah seperti apa, ke kiri seperti apa, ke kanan seperti apa. Ke atas ya, ke atas. Nah, ini contoh kalau program kita benar ya. Jadi kalau kita lihat ya pergerakannya, ini yang merah ini Anda lihat nih, begitu dia keluar dari sini dia masuk lagi ke atas ya. Ini juga sama nih nanti ya, kalau yang kuning ini kalau misalkan dia lewat ke atas, dia keluar lagi dari bawah ya. Seperti itu. Ini yang merah juga sama ya, kasusnya. Begitu dia yang apa? Yang kuning tadi begitu dia bentuk ke kiri, apa ke bawah dia ke atas lagi, ke atas jadi itu koreksi faktor ya itu ke atas lagi, ke bawah lagi, pergerakannya seperti itu. Ini malah yang biru ini belum kemana-mana, jadi masih diputar-putar di situ, nanti dia keluar lagi dari situ dan sebagainya. Jadi itu adalah koreksi tadi, BBC tadi fungsinya seperti itu. Jadi begitu dia sudah mentok ke kanan, dia akan muncul di kiri, kemudian kalau yang di bawah berarti di ke atas. Kalau ke atas berarti ke bawah dan seterusnya. Ya. Itu contoh. Ini contoh lagi mungkin kita bisa lihat ya. Yang merah dilihat, yang merah ya, yang merah. Begitu dia mentok ke atas, dia ke kuning dulu ya. Merah langsung ke bawah ya. Seperti itu. Ya. Itu BBC tadi fungsinya ya. Itu aplikasi terkait dengan random walk ya, 2 dimensi 4 direction. Kita coba selesaikan. Ya seperti itu, jadi pergerakannya gitu. Oke, itu penjelasan terkait dengan ini semoga aja semakin mendalam ya. Pergerakan